Pemecah rekor Indonesia di kejuaraan ASEAN Roller Skating Championship Korea telah tiba di sekolah IT Baitul Jannah, tempatnya mengenyam pendidikan dan merajut mimpi. Dia Felix Fatul Ruzain, pemuda yang bertempat tinggal di Kemiling, Bandar Lampung. Saat ini masih duduk sebagai anak kelas 10 sekolah menengah atas. Wow, luar biasa. Bagaimana sang juara mengasah bakatnya? Kalau latihan tuh rutin ya, setiap hari tuh sehari bisa 2 kali latihan. Latihan pagi tuh biasanya latihan fisik, latihan sore tuh biasanya latihan teknik. Nah itu bisa durasinya kayak pagi 2 jam, kayak malam sampai 5 jaman lebih. Ada coach? Iya. Coachnya Coach Medi, bener, iya. Roller skate atau olahraga sepatu roda ialah kegiatan fisik yang rentan resiko cedera. Tidak sembarang orang berani menyelaminya, hanya beberapa saja yang berani menantang bahaya. Tapi sebagai sang juara, Felix tahu benar akan hal itu. Sebagai sang juara juga, ia sudah punya tips tersendiri yang bisa dicoba. Pemanasan sebenarnya kita harus harus banyak ya pemanasannya biar mengurangi cedera. Stretching tuh misalkan dari kepala, dari tangan sampai jari kaki sampai ankle, itu harus semuanya dilakuin. Sang juara itu tak pernah menyerah meski di kota ini sulit untuk menemukan tempat ideal untuk berlatih roller skate. Dia dan pelatih serta kawan-kawannya memanfaatkan gedung terbengkalai demi untuk meraih mimpi sebagai pemuda kota Bandar Lampung. Kalau selama ini latihannya sih beda-beda ya. Kadang ada di Ramayana Tanjung Karang. Itu di sebelah dalamnya ada lahan kosong. Lahan kosong itu lumayan luas dijadikan tempat latihan sepatu roda. Dan ada juga di Pekor, di Hal B. Itu tempatnya kurang memadai emang. Tapi dijadikan tempat latihan sepatu roda juga. Kendati harus berjuang keras menemukan tempat latihan untuk memaksimalkan teknik-teknik freestyle dan teknik dasar sepatu roda, Felix tetap datang ke panggung dunia menantang pemuda-pemuda asal Korea, Singapura hingga Vietnam untuk menjadi pemecah rekor Indonesia di mata dunia. Sebenarnya mereka tuh udah terbentuk banget ya mental kompetisinya. Juga kelihatannya mereka itu emang latihannya lebih rutin dari Felix sendiri gitu. Jadi itu menjadikan acuan Felix buat jadi latihan lebih keras, latihan lebih semangat gitu, biar bisa ngalah-ngalahin atlet-atlet lain yang lebih jago gitu. Felix sampai harus tadi banding ke Thailand untuk menguasai teknik sepatu roda. Di sana ia bertemu dengan 2 pemuda Thailand yang tulus mengajarkannya teknik-teknik menjadi juara. Hingga di Korea itu, Felix bahkan sampai mengalahkan 2 gurunya yang berasal dari Thailand tersebut. Itu dulu Felix sempat studi banding atau belajar di negara lain, yaitu di Thailand. Itu ada 2 orang yang ngajarin Felix dulu untuk persiapan PON, Pekan Olahraga Nasional. Dulu tuh kayak namanya satunya tuh Virit Paul, satunya Mac. Orang Thailand dua-duanya. Beda, umurnya mereka itu udah senior, Felix itu masih junior gitu. Nah jadi itu pokoknya pas tanding kemarin juga sebenarnya masih takut-takut ya. Tapi berusaha biar nggak kebawa suasana gitu. Maksimal gitu, akhirnya bisa ngalahin guru-guru. Itu ada 2 orang, dua-duanya Felix kalahin gitu. Felix adalah anak bungsu dari 3 bersaudara.
Tapi bukan berarti ia memanjakan hidup di bawah orang tua dan kakak-kakaknya. Felix bahkan sudah menjadwal pola belajar dan latihan dalam menggapai cita-cita. Kalau secara yang pasti manja, tapi kita punya standar tinggi bahwa manja itu harus kita kelola sehingga tidak menjadi suatu kebiasaan buruk. Keseharian Felix itu sudah terjadwal dengan sangat rapi, dari pergi sekolah, pulang sekolah, dan latihan. Jadi pagi sampai dengan jam 4 itu sekolah, lalu dari jam 4 sampai jam 8 hingga jam 10 malam itu dia latihan. Jadi kesempatan dia untuk bermain, berkumpul sama teman-temannya itu sangat sedikit. Felix tidak pernah merasa sendirian dalam menggapai cita-cita. Feni, ibunda Felix, selalu hadir menemani tiap langkahnya, baik sebagai supporter, sebagai orang tua, hingga sebagai mentor yang mentransfer mental juara. Jadi kita memang dalam mencapai segala sesuatu, apalagi cita-cita, itu harus ada pengorbanan. Baik itu pengorbanan waktu, tenaga, maupun uang. Ya benar, dalam Asian Champion kemarin ke Korea, itu Felix menggunakan dana pribadi 100%. Tapi alhamdulillah, apa yang kami perjuangkan, apa yang sudah kami gunakan itu terbayar sudah dengan dia mendapatkan medali perak. Tak muluk-muluk, sebagai ibunda, Feni hanya ingin Felix selalu menjadi anak yang soleh dalam mengharumkan nama Provinsi Lampung dan Indonesia. Ya, semoga ke depan tetap berprestasi menjadi atlet yang soleh, lalu mengharumkan nama Provinsi Lampung dan Indonesia, khususnya sekolahnya Baitul Jannah. Bukan hanya Indonesia, Lampung dan keluarga yang bangga atas pencapaian luar biasa Felix di usianya yang terbilang belia. Yayasan Baitul Jannah bahkan sampai menggelar syukuran untuk menyambut anandanya yang jauh menggapai mimpi hingga Korea. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak kita Felix kelas 10 SMA IT Baitul Jannah telah melaksanakan tugas dengan baik dengan predikat medali perak di roller skating Asian Champion. Dan sebelum Felix juga ada kakak-kakaknya kita yang kelas-kelas dunia juga, bahkan Chania itu udah sampai ranking 6 dunia gitu. Lalu juga di bidang yang roller skating, kita juga di bidang renang juga ada tingkat nasional, karate, silat, kita ada semuanya. Juga kita di bidang-bidang agama, menghafal Al-Quran, Tasin dan Tafiz, itu Lampung dan Indonesia kita sudah dapat juara juga semuanya. Ya alhamdulillah, dengan kesabaran, namanya anak-anak yang lagi pubertas yang tinggi gitu ya, tapi kita bisa arahkan, ditambah lagi dengan fasilitas yang ada saat ini. Kita lapangan di sana ada, walaupun memang kurang memadai, tapi setidak-tidaknya untuk dasar awal mereka sudah mumpuni lah. Nah selebihnya tinggal pengembangan dari yang bersangkutan, lalu juga dengan lembaganya yang memenangi bidang roller skating. Dan harapan saya juga dengan pemerintah, tadi udah diwakili oleh Bapak Ibu Kacabdin wilayah 1 itu SMA, itu sudah insya Allah dia akan memfasilitasi tentang kebutuhan-kebutuhan dari para atlet ya, terutama juga untuk lapangan ya, karena mereka ini latihannya
di apa bekas dari swalayan yang kosong. Nah itulah mereka di sela-sela itu, jadi sangat not visible lah ya. Jadi itu, tapi alhamdulillah spiritnya akhirnya bisa juga meraih. Dan di Indonesia ikut lomba-lomba ASEAN Roller Skating ASEAN Champion baru ini kita dapat juara. Yang satu dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang satu lagi dari Surabaya ya kalau salah. Itu yang speed skating. Jadi kalau yang ini freestyle gitu. Baru pertama kali sama-sama juga dapat perak. Ini sebenarnya luar biasa. Bahkan sambutan dari Dubes Indonesia di Korea Selatan, Bapak Chavan Jonathan, terima kasih Pak Chavan yang telah menyambut anak-anak saya. Luar biasa, sehingga anak-anak termotivasi untuk terus berjuang kembali lagi. Apa yang diraih Felix bukan semata karena bakat, tapi juga kemauan keras untuk taat terhadap perintah Tuhan Yang Maha Esa, atau menjadi manusia yang religius, yang menghormati ajaran yang mulia. Ya, kita tidak hanya mengeksplor tasyin tahfiz Quran, tidak, tapi kita juga memberikan bekal bahwa menghafal Al-Quran itu menjadi core kompetensi kita. Nah, karena apa? Kalau anak sudah menghafal Al-Quran, maka semua jiwa raganya itu otomatis, ya, itu Allah di sana. Nah, itu akan digunakan, kita dorong untuk mengikuti eskul yang lainnya. Itu kita. Nah, alhamdulillah bukan tadi Felix yang pertama, kakaknya juga banyak sekali kita. Dan banyak sekali nanti insya Allah adik-adik angkatannya Alif yang di SMP, yang di SD dan di TK pun banyak. Kita hari Sabtu Minggu belajar di sini. Nah ini contoh lain. Juga core kompetensi kita dari tasyin tahfiz Quran ini memaknai atau menjiwai dari eskul yang kalian, karate, berenang, silat, panahan, gitu. Semua ada di sini. Total semua kita di sini ada sekitar 17 eskul. Itu Baitul Jannah, dan alhamdulillah kita dorong semuanya itu untuk kemajuan anaknya sendiri, sehingga dia berguna minimal untuk dirinya sendiri, keluarganya, agama nusa bangsa Indonesia. Itu harapan saya. Melihat betapa Felix dan anak-anak lain sulit mengakses tempat latihan, Ketua Yayasan Sekolah IT Baitul Jannah berharap kepada pemerintah untuk bisa mempermudah akses mereka sehingga bisa terus menggapai cita-cita yang mulia. Harapan saya pemerintah ini menyiapkan sarana dan prasarana, lapangan yang memadai untuk latihan sepatu roda. Ya ini, jadi selama ini mohon maaf nih Bapak-bapak pemerintah, ini latihannya mereka Pak, selain di Baitul Jannah yang kurang memadai, juga di bekas swalayan, mal-mal itu yang nggak dipakai, di lorong-lorong itulah mereka latihan, yang sangat tidak visible. Karena apa? Selip sedikit itu mereka mengebentur tiang-tiang itu loh. Jadi dan juga kelicinan lantainya segala macam itu sangat tidak memadai sekali. Nah harapan saya bisa menyiapkan itu. Lalu juga untuk atletnya sendiri ya sepatunya ini juga harus dibantu lah, gitu. Serta karena memang di Indonesia ini olahraga yang masih relatif baru gitu. Untuk itu diharapkan sama saya akomodasi jika mereka latihan-latihan di luar negeri. Ya kemarin di Thailand, ya yang latih itu justru gurunya dia yang latih. Pas lomba yang kemarin di Korea dikalahkan. Ini nyata semuanya ya. Nah, tapi ya itulah. Nah harapan saya ini potensi yang luar biasa. Saya sebagai pembina Yayasan Baitul Jannah, pemilik Baitul Jannah bisa mendorong terus anak-anak saya
sampai ke jenjang yang prestasi sehingga dia berguna bukan hanya untuk pribadi, keluarga, tapi untuk nusa bangsa Indonesia.